Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Guru Milenial Banyuwangi. Teman-teman, kali ini saya akan membahas pengenalan AI atau Artificial Intelligence dan peran ChatGPT untuk dunia pendidikan. Apa sih AI atau Artificial Intelligence itu? Nah, AI atau bahasa Inggrisnya adalah Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan. AI merujuk pada kemampuan komputer untuk meniru, memahami, dan mengeksekusi tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia. AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin dan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tujuan utama AI adalah menciptakan sistem yang dapat memproses informasi, belajar dari pengalaman, dan mengambil keputusan atau tindakan yang cerdas dalam berbagai situasi. AI mencangkup berbagai metode dan teknik yang digunakan untuk memungkinkan mesin untuk meniru atau menafsirkan perilaku manusia. Ini melibatkan penggunaan algoritma, model matematika, dan teknik pemrosesan data yang kompleks. Jadi, AI ini kecerdasan buatan yang mengadopsi kecerdasan manusia. Bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia bertindak, itu diadopsi oleh AI. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Adapun manfaat AI dalam pendidikan ada banyak sekali, antara lain personalisasi pembelajaran. AI dapat membantu dalam personalisasi pembelajaran dengan mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar individu siswa. Dengan analisis data dan pengolahan informasi yang canggih, AI dapat memberikan rekomendasi konten dan metode pembelajaran yang sesuai untuk setiap siswa, membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Fungsi yang kedua adalah pengajaran adaptif. Berikutnya, pengembangan keterampilan kognitif, peningkatan efisiensi administrasi, tutor virtual dan asisten pribadi, analisis data pendidikan, aksesibilitas dan inklusi. Dalam pengajaran adaptif, sistem pembelajaran berbasis AI dapat secara dinamis menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan dengan kemampuan dan tingkat pemahaman siswa. Dengan memantau kemajuan siswa secara real time, AI dapat memberikan materi tambahan, latihan, atau umpan balik yang sesuai untuk membantu siswa mencapai potensinya. Kemudian manfaat AI dalam pendidikan salah satunya lagi adalah analisis data pendidikan. Jadi AI dapat digunakan untuk menganalisis data pendidikan seperti kinerja siswa, evaluasi tes, dan perilaku belajar. Analisis ini dapat memberikan wawasan berharga kepada guru dan administrator untuk mengidentifikasi pola, kebutuhan khusus siswa, dan area yang memerlukan perhatian lebih. Perlu dicatat bahwa implementasi AI dalam pendidikan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan etika serta privasi data. Penting untuk mempertimbangkan dampak, tantangan, dan pertimbangan etis yang terkait dengan penggunaan AI dalam konteks pendidikan. Penggunaan AI dalam pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati dan disertai dengan pengawasan guru yang cermat. Peran guru tetap penting dalam memberikan bimbingan, memotivasi siswa, dan mengembangkan keterampilan yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas khusus tentang ChatGPT. Apa sih ChatGPT? ChatGPT adalah robot atau chatbot berbasis AI yang mampu melakukan percakapan dan memberikan jawaban terhadap kebutuhan serta pertanyaan penggunanya. Interaksi percakapan yang terjadi pun dapat terlihat sangat natural. ChatGPT atau Chat Generative Pre-trained Transformer adalah model AI yang digunakan dalam percakapan. Model ini didasarkan pada arsitektur GPT yang dikembangkan oleh OpenAI. GPT adalah model generasi bahwa yang memanfaatkan jaringan saraf bertingkat yang sangat besar. Model ini dilatih pada korpus teks yang luas dari berbagai sumber di internet. Selama pelatihan, GPT mempelajari struktur bahasa, hubungan kata-kata, dan pola-pola dalam teks tersebut.
Selain dilatih, GPT dapat digunakan untuk menghasilkan teks yang bersifat responsif dan sesuai dengan input pengguna. Dalam konteks ChatGPT, model ini digunakan untuk berinteraksi dengan Anda, menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan berpartisipasi dalam percakapan dengan cara yang menyerupai interaksi manusia mesin. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun ChatGPT mencoba memberikan tanggapan yang relevan dan informatif, ia masih merupakan model AI yang tidak memiliki pemahaman penuh tentang dunia dan tidak dapat menggantikan saran medis atau profesional. Dan informasi yang diberikan harus selalu divalidasi dan diverifikasi secara mandiri. Berikutnya, apa saja kemampuan ChatGPT? Yang pertama, menjawab pertanyaan. Jadi kalau kita bertanya apapun dengan bahasa apapun, itu ChatGPT mencoba menjawab dengan luwes, bahkan sangat sopan. Nanti kita akan praktekkan supaya kita lebih memahami. Berikutnya adalah menerjemahkan teks. Selanjutnya adalah memperbaiki grammar, salah ketik, lalu membuat parafrase, membuat kesimpulan, membuat paragraf, membuat program, mendeteksi sentimen, dan melakukan klasifikasi. Nah, bagaimana penggunaan ChatGPT ini? Baik, supaya lebih jelas, mari kita praktekkan langsung cara penggunaan ChatGPT. Pertama, kita buka jendela browsing, kita ketik chat.openai.com chat.openai.com. Baiklah, langsung saja kita praktikkan supaya kita lebih memahami penggunaan ChatGPT ini. Ya, pertama-tama kita ketik chat.openai.com, kita klik login. Kita bisa masuk melalui akun Google kita. Karena saya sudah pernah masuk, maka saya sudah mempunyai akun. Nah, seperti inilah tampilan ChatGPT. Jadi saat kita mau menanyakan apapun, kita tinggal mengetik di sini, di bawah ini. Kemudian ChatGPT akan menjawab dengan luwesnya, dengan santunnya. Kalau tidak tahu ya ChatGPT akan bilang maaf, saya belum mengetahui informasi ini. Langsung saja kita contohkan di sini. Misalkan kita akan bertanya tentang model pembelajaran misalnya. Tolong berikan saya model-model pembelajaran, bisa kan? Kemudian kita klik send message. ChatGPT akan berpikir beberapa detik, kemudian langsung akan memberikan jawaban tersebut. Nah, ini dijawab. Tentu, saya dapat memberikan beberapa contoh model pembelajaran yang umum digunakan. Berikut adalah beberapa model pembelajaran yang populer. Nah, inilah salah satu contoh penggunaan ChatGPT ketika saya menanyakan tolong berikan saya model-model pembelajaran, bisa kan? Langsung dijawab, tentu saya dapat memberikan beberapa contoh model pembelajaran yang umum digunakan. Berikut adalah beberapa model pembelajaran yang populer. Di sini langsung saya diberikan 8 model pembelajaran dan masih diberi peringatan. Perlu diingat bahwa setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan model pembelajaran yang tepat tergantung pada tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, dan preferensi siswa. Penting juga untuk mempertimbangkan konteks dan sumber daya yang tersedia dalam lingkungan pembelajaran. Jadi inilah mengapa saya di depan memberikan judul ChatGPT lebih hebat dari Google, dan saya beri tanda tanya besar. Mengapa? Karena kalau kita menanyakan sebuah pertanyaan ini pada Google, maka kita diberi banyak pilihan dan kita diminta mencari sendiri. Tetapi kalau di ChatGPT ini, kita langsung diberikan rangkuman yang benar-benar berkaitan dengan pertanyaan kita. Berikutnya saya akan memberikan pertanyaan pada ChatGPT ini yang kira-kira ChatGPT ini mempunyai limitasi untuk menjawab tentang wisata jawatan misalkan ya. Tolong berikan saya penjelasan asal-usul wisata jawatan Benjuluk Banyuwangi. Nah, ketika saya memberikan pertanyaan yang sekiranya ChatGPT ini mempunyai limit untuk menjawab, maka akan dijawab dengan santun ini. Contohnya, maaf, tetapi saya tidak bisa memiliki informasi tentang tempat wisata yang disebut jawatan Benjuluk di Banyuwangi. Bisa jadi itu adalah tempat yang belum banyak dikenal atau mungkin tidak populer secara luas. Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya seperti Gunung Ijen, Pantai Pulau Merah, dan Taman Nasional Alas Purwo.
Namun, jika jawatan Benculuk adalah tempat yang relatif baru atau tempat yang belum banyak diketahui, mungkin tidak ada cukup informasi yang tersedia di database saya yang terdapat pada pengetahuan hingga September 2021. Saya sarankan Anda mencari informasi lebih lanjut secara lokal atau melalui sumber daya online terkait Banyuwangi atau tempat wisata di daerah tersebut untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Nah, seperti itulah contoh-contoh penggunaan ChatGPT. Coba akan saya kejar dengan pertanyaan. Padahal banyak artis dari Jakarta yang datang ke sini karena terkenal seperti hutan dalam film Lord of the Ring. Tetap dijawab, maaf, namun informasi yang Anda berikan tentang jawatan Benculuk di Banyuwangi yang terkenal sebagai hutan dalam film Lord of the Ring tidak konsisten dengan pengetahuan saya. Sejauh yang saya ketahui, hutan dalam film Lord of the Ring difilmkan di Selandia Baru, bukan di Indonesia. Baik, saya akan mencoba lagi bertanya tentang pelajaran. Misalkan kita minta dibuatkan sebuah soal ya. Tolong buatkan saya contoh soal tentang gerhana bulan materi kelas 6. Nah, tentu berikut adalah contoh soal tentang gerhana bulan untuk siswa kelas 6. Nah, ini saya minta tolong untuk dibuatkan soal tentang gerhana bulan materi kelas 6. Langsung diberikan 7 contoh soal. Sangat luar biasa. Coba kita minta lagi, misalkan matematika, misalkan buatkan saya contoh soal tentang jarak dan waktu. Tentu berikut adalah contoh soal tentang jarak dan waktu. Ada 8 contoh soal tentang jarak dan waktu. Contoh yang pertama, jika seseorang mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam, berapa jarak yang dapat ditempuh dalam waktu 3 jam? Dan teman-teman, Bapak Ibu, juga anak-anak sekalian, semua yang teman-teman tanyakan akan dijawab oleh ChatGPT ini. Jadi itulah hebatnya ChatGPT. Seperti yang saya katakan di depan, kalau kita bertanya kepada Google, maka akan banyak sekali opsi-opsi yang harus kita pilih sendiri. Namun di ChatGPT ini tidak memberikan opsi-opsi, langsung diberikan rangkuman-rangkuman secara jelas, secara spesifik seperti yang telah saya contohkan. Nah, itulah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kehebatan ChatGPT ini yang dikembangkan oleh AI. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang ChatGPT. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Mohon bantuan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.